Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian Rosalis Matapianto di Rian Rio Official. Kali ini saya akan menyampaikan program pengimbasan guru belajar seri AKM Asesmen Kompetensi Minimum dari BIMTEK Program Guru Belajar Seri AKM dari Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apa itu program guru belajar? Program guru belajar adalah suatu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada guru dan tenaga pendidikan agar mendapat pembekalan terkait program Kemendikbud. Selain itu, khususnya untuk guru, sebagai salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya, mengevaluasi diri serta mengembangkan diri sama diri, dan berkelanjutan pada guru. Apa itu program belajar seri AKM? Program pembelajaran seri AKM ini dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA, atau SMK, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Tujuan program guru belajar untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen minimum. Di antaranya berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional seperti adanya bimbel khusus, seperti ada praktek-praktek khusus untuk mempersiapkan, ataupun guru belum mengetahui cara menghasilkan atau membaca hasil asesmen nasional, dan contohnya guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Jadi program ini adalah menjawab semua persoalan guru. Pada program ini, guru-guru belajar mengenai konsep asesmen nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, teknik pelaksanaannya, berpikir soal literasi membaca, dan karena saya ini guru SD, maka tentang membaca tingkat SD, kemudian asesmen numerasi pada tingkat SD juga, dan tingkat lanjut untuk laporan hasil AKM-nya. Sebelum ada AKM, kita adanya UN, di mana UN ini cenderung penguasaan konten bukan kompetensi penalaran, kemudian cenderung membebani siswa ya, karena tuntut untuk berhasil di akhir, dan indikatornya adalah individu bukan sekolah. Adapun arah kebijakan baru tahun 2020 sedarinya akan terakhir, tapi kemarin karena adanya pandemi dipercepat, UN tidak ada, dan 2021 ini diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Isinya literasi, numerasi, dan karakter. Dilakukan di tengah-tengah jenjang. Kita dijelasan di slide berikutnya. Asesmen nasional ini terdiri dari AKM, asesmen kompetensi minimal, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM terdiri dari dua, literasi membaca dan literasi numerasi. Membaca, memahami, menggunakan, mengakurasi, dan mendeteksi. Dan numerasi, memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Mana meningkatkan kompetensi hidup abad 21 atau percakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila, terukur melalui AM. Ini profil pelajar Pancasila yang diharapkan, itu profil pelajarnya yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, tujuan pelaksanaannya, kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem atau pendidikan, jika ujian nasional hanya capaian individu. Jenjang penilaiannya untuk AN yaitu SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, SMK program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Namun kalau UN yaitu SMP sederajat, SMA sederajat, dan SMK. Level siswanya untuk AN atau asesmen nasional ini di kelas 5, 8, dan 11. Kalau UN di jenjang akhir di setiap jenjang ya, tingkat akhir di setiap jenjang. Subjeknya berupa survei kalau AN, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN, sedangkan UN sensus jadi semua siswa. Model soalnya pilihan ganda banyak, jadi boleh beberapa dipilihnya. Kemudian menjodohkan, isian singkat dan uraian. Kalau UN kan seperti yang kita tahu VG dan isian untuk SMA. Sasarannya yaitu peningkatan kompetensi literasi numerasi, literasi membaca, karakter, serta kualitas dan iklim
sistem pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan kalau UN, penguasaan terhadap konten materi. Metode penilaiannya memakai Computerized Multistage Adaptive Testing (MSAT) jika AN. Kalau UN pakai CBT, Computer Based Test, dan Paper Based Test (PBT). Apa itu AKM? Materi tentang AN, tentang AKM. Kami juga mengacu pada tidak konten ya, tidak semua konten itu ada AKM. Jadi mutunya tadi yaitu literasi dan numerasi pada kelas 5, kelas 8, dan 11. Tidak melakukan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus pada peningkatan internal dalam waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Komponen dari asesmen nasional AKM itu siswa ya, literasi dan numerasi, kemudian super karakter itu ada aspek terpilih 6 profil pelajaran Pancasila, dan ini pada siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar ini siswa, guru, dan kepala sekolah, aspeknya model terpilih, aspek terpilih dari model sekolah efektif. Komponen dari literasi membaca ada konten, kemudian proses kognitif, dan konteksnya. Kontennya yaitu teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan proses kognisinya ini kognitif, penempaan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Asesmen kompetensi minimum, literasi membaca, dan numerasi. Bentuk soalnya tadi pilihan ganda banyak atau kompleks, boleh jawabannya lebih satu, menjodohkan, dan isi singkat. Dan juga ada esai. Ini komponennya. Numerasi ada bilangan, ukuran, dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Kalau proses kognitifnya pemahaman, aplikasi, penerapan. Kalau konteksnya personal, sosial, kultural, dan saintifik. Sedangkan literasi membaca, kontennya tadi sudah jelaskan sedikit tadi, teks informasi dan teks fiksi atau sastra. Proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Langkah-langkah jika Bapak Ibu ingin mengetahui atau ingin buat belajar di seri AKM, yaitu masuk SIM PKB-nya, silakan bagi yang belum mengetahui SIM PKB-nya, hubungi operator sekolah. Jika operator sekolahnya tidak mengetahui, maka kontak operator kabupatennya. Itu akan diberi nomor SIM PKB-nya atau nomor UKG yang ada password-nya juga untuk masuk ke SIM PKB. Kemudian pilih daftar seri guru belajar. Guru belajar, pilihnya di guru belajar AKM dan ikuti BIMTEK-nya. Dan terakhir itu pengimbasan yang seperti yang saya lakukan saat ini. Dan setelah pengimbasan akan mendapat sertifikat 32 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga manfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak konten channel ini. Ingat terus like, subscribe, comment, dan share jika manfaat. Terima kasih.